Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Summa amma ba'd. Akhwatil ahibba, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan taufik, inayah dan ma'unah atau pertolongan dari Allah kepada kita semua, pagi hari ini kita dapat sholat subuh berjamaah dan dapat kita lanjutkan kajian Sabtu pagi yang biasa kita lakukan ba'da subuh ini. Pada kesempatan yang lalu kita mengkaji tentang surat Ad-Duha. Hari ini saya ingin mengajak kita memahami tentang kalimat dalam surat Ad-Duha. Ini secara umum saja. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ketika Allah mengatakan kalimat tersebut, tidaklah Allah Tuhanmu meninggalkan engkau wahai Muhammad, wa ma qala, tidaklah Allah juga membenci engkau. Jadi selama beberapa hari ini wahyu tidak turun bukan karena Allah meninggalkan Nabi kita dan tidak karena Allah membenci beliau. Kemudian ditekankan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh benar-benar kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik akibatnya daripada kehidupan yang saat ini di dunia. Wala saufa, dan sungguh benar-benar. Jadi di dua ayat ini, yang pertama walal akhiratu. Jadi setelah Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak membenci engkau wahai Muhammad. Lalu Allah melanjutkan dengan dua kata kunci yang mengatakan bahwa dia benar-benar sungguh melakukan sesuatu ini. Dua hal ini. Yang pertama, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada dunia ini. Lalu yang kedua, wala saufa, dan sungguh nanti, dan menggunakan kalimatnya saufa. Dalam bahasa Arab itu kalau kalimat saufa, jadi kalau dengan saufa na'ti dengan sana'ti, kita akan datang. Dengan kita mengatakan saufa na'ti, kita akan datang juga artinya. Tapi nantinya itu lil ba'id kalau saufa, untuk yang jauh, untuk yang lama, yang belum jelas kapan, tapi akan datang. Sedangkan kalau kita menggunakan huruf sin saja, sa, maka itu artinya akan datang lil qarib, waktunya yang dekat, segera datang. Itu begitu. Jadi kalau Allah mengatakan wala saufa yu'tika, dan sungguh benar-benar dia akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad, akan diberikan apapun, ya,
fatardo, yang akhirnya apa yang Allah berikan itu membuat engkau senang, membuat Nabi terpuaskan. Nah, ini akan kita lihat kata-kata ini, ya. Kata-kata ini sama dengan kata-kata yang biasa dibaca sama khatib kalau sholat Jumat, mengatakan kalimat wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lit taqwa. Akibat kesudahan yang baik itu nantinya adalah milik orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Atau wal aqibatu lit taqwa, dan akibat yang baik nantinya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi lit taqwa, untuk yang menjunjung tinggi ketakwaan. Saya ingin mengajak kita ini melihat surat Ghafir, ya. Surat yang ke-40 berarti, ya. Ayat 51. Inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong, akan memenangkan rusulana, para rasul utusan kami, kata Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi sungguh akan Allah menangkan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia mereka, wa yauma yaqumul ashhad, dan hari ketika nanti persaksian-persaksian yang sebenarnya itu ditegakkan. Kalau sekarang di dunia masih ada saksi-saksi palsu, nah, saksi-saksi yang asli nanti itu semuanya akan Allah tegakkan. Nah, pada hari itu juga akan Allah menangkan orang-orang yang beriman dan para rasul ini. Lalu diterangkan di ayat 52-nya, yauma yaqumul ashhad, lebih lanjut adalah yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum. Pada hari itu orang-orang zalim sudah tidak lagi memiliki dan sudah tidak ada lagi gunanya permaafan mereka, permohonan ampunan mereka, alasan mereka, ya, untuk minta terselamatkan itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada ma'dziratuhum pada hari itu. Walahumul la'nah, dan bagi mereka orang-orang yang zalim itu laknat dari Allah. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat tinggal yang terburuk, yang paling buruk nanti di akhirat. Walaqad ataina Musal huda, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam al-huda, petunjuk. Nah, ini al-huda ini petunjuk sebagaimana petunjuk para nabi sebelum beliau. Bahkan ketika Nabi Adam akan turun ke bumi, perhatikan kata-katanya. Ketika Allah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa qulna ihbitu minha jami'an, turunlah kalian berdua dari surga ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka sungguh nanti jika datang kepada engkau wahai Adam dan anak keturunanmu nanti datang hudan. Nah, hudan ini al-huda sama, petunjuk, artinya jalan kebenaran, jalan yang dibawa oleh para nabi, para rasul, jalan yang akhirnya disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famanittaba'ani fala yadhillu wa la yasqa. Siapa yang mengikuti jalan tersebut, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya hudan sebagai peringatan yang mengingatkan mereka tentang kehidupan nanti di akhirat, maka
orang itu akan dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Kalimat hudan dan dzikra ini satu makna. Dikatakan di ayat berikutnya di surat Al-Jathiyah ini, setelah dikatakan tadi wa aurathna bani Israil al-kitab, dan kami wariskan kepada Bani Israel kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya. Hudan wa dzikra, disebutnya dua ini, hudan petunjuk dan dzikra. Tadi kalimatnya di dalam surat Thaha yang saya baca itu, ya, qul nahbitu minna jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, ya. Kemudian wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Maka Allah katakan di ayat ini hudan wa dzikra liulil albab, ya, petunjuk dan peringatan bagi mereka yang berakal, ya, akal sehat. Fasbir, maka bersabarlah wahai Muhammad dalam hidup di dunia ini, dalam dakwah dan perjuangan ini. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah adalah janji yang benar. Wastaghfir lidzanbika, tugasmu hanya minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang terlanjur engkau perbuat, ya. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Allah Tuhanmu, bil asyi wal ibkar, di waktu petang maupun di waktu pagi. Nah, jadi begini para jemaah sekalian, ayat ini adalah ayat dari sekian banyak ayat yang isinya mengingatkan kita bahwa apa yang ada pada diri Nabi, ya, dalam dakwah dan perjuangan beliau, Allah berjanji akan memenangkan beliau. Jadi di ayat ini dikatakan inna lanansuru rusulana, kami benar-benar akan memenangkan, ya, akan menolong rasul-rasul kami. Jadi ketika Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh benar-benar Dia akan memberikan kepada engkau, nah, yang maksudnya ini adalah memberikan at-tamkin, kekuasaan, memberikan kepadanya an-nasru, ya, kemenangan, al-fathu, ya, yang menjadikan mereka bisa kembali lagi hidup di kota Mekah, kekuatan-kekuatan yang lain semuanya itu Allah janjikan sejak turunnya surat Ad-Duha itu sebetulnya. Jadi ini sejak masih di Mekah dan sejak turunnya surat Ad-Duha, surat-surat awal ini. Ini surat yang ke-10 turun ini, belum banyak surat yang turun waktu itu. Kita lihat Ibnu Jarir ketika menerangkan ayat ini, surat Al-Jasiyah ayat yang ke-51 yang saya bacakan ini, ketika Allah mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad, kata beliau bahwa telah dipermaklumkan sebagian dari para nabi itu memang ada yang dibunuh oleh kaumnya, seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Sya'ya. Ada pula yang diusir oleh kaumnya keluar dari kalangan mereka. Ada kalanya hijrah ke negeri lain seperti Nabi Ibrahim, dan ada kalanya diangkat ke langit seperti Nabi Isa. Lalu manakah yang dimaksud dengan pertolongan yang dijanjikan Allah dalam ayat ini dalam kehidupan dunia? Terhadap hal ini kata Ibnu Jarir ada dua jawaban. Pertama, berita yang menyatakan terbunuhnya sebagian nabi itu merupakan pengecualian dari hal-hal yang umum, karena kejadiannya hanya menimpa sebagian kecil saja dari para nabi tersebut, dan hal ini diperbolehkan menurut kaidah bahasa, dan bagi mereka adalah ujian yang menjadi ibrah bagi umatnya. Yang kedua, yang dimaksud dengan pertolongan Allah dalam ayat ini adalah
Allah akan menimpakan pembalasan bagi mereka dari orang-orang yang menyakiti para nabi, menyakiti orang-orang beriman, ya. Apakah pembalasan ini terjadi saat mereka ada di tempat, atau saat mereka telah pergi, atau sesudah mereka mati, seperti yang dilakukan terhadap para pembunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya. Allah menguasakan diri mereka kepada orang-orang yang menghina dan mengalirkan darah mereka dan kalangan musuh-musuh mereka, ya. Bahwa akhirnya Raja Namrud diazab oleh Allah dengan azab yang datang dari Tuhan yang Maha Perkasa, ya, dan seterusnya. Nah, yang ini merupakan pada akhirnya, ya, Allah menguasakan, ya, kepada mereka pertolongan dan kemenangan pada generasi umat berikutnya. Ini kata Ibnu Jarir. Jadi begini para jemaah sekalian, ayat ini adalah ayat yang untuk meyakinkan orang beriman, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan mereka dan pasti akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Nah, ini diyakinkan oleh Allah kepada Nabi. Nah, yang kita baca ini adalah apa yang Allah yakinkan kepada kita semua, bahwa para rasul semua dan orang-orang yang beriman akan Allah berikan pertolongan dalam kehidupan dunia dan nanti di hari kiamat. Hari ketika persaksian tegak, ya, nggak ada lagi yang lain. Nah, hari yang dimaksud persaksian tegak adalah hari ketika orang-orang zalim tidak bermanfaat alasan mereka, permohonan maaf mereka, permintaan ampun mereka, dan bagi mereka adalah laknat dari Allah, dan tempat tinggal mereka saat itu adalah tempat yang paling buruk. Nah, jadi yang ingin saya terangkan di sini maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kemenangan itu, pertolongan itu ada pada orang-orang beriman. Meskipun ini harus dilalui dengan kesabaran-kesabaran yang sangat luar biasa. Makanya di sini dikatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah, janji Allah adalah janji yang benar. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 214, ya, kalau kita ingin lihat lebih lanjut, surat Al-Baqarah ayat 214, Allah mengatakan begini, am hasibtum, apakah kalian mengira, antadkhulul jannah, dengan mudahnya Allah akan memasukkan, atau kalian akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian cobaan-cobaan yang pernah terjadi sebagaimana orang-orang yang ada sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra, betapa menimpa kepada mereka umat-umat terdahulu cobaan-cobaan yang berat, ujian-ujian yang berat, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, wazulzilu, dan mereka sampai terombang-ambing kehidupannya antara hidup dan mati, hatta yaqular rasul, sampai nabi-nabi mereka ketika itu angkat tangan memohon kepada Allah, walladzina amanu ma'ahu, begitu pula orang-orang beriman bersama para nabi itu. Khususnya dalam konteks ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau dan para sahabat orang-orang beriman bersama beliau mengatakan begini kepada Allah, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Kemudian Allah hanya mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu adalah sangat dekat. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita hari ini bertanya kapan pertolongan Allah kepada umat ini, kehidupan yang mungkin dirasakan oleh sebagian kita semakin membuat umat ini semakin terpuruk. Saudara-saudara kita di Palestina sana betul-betul tidak berdaya, dan orang-orang kuat umat Islam
yang sudah menjadi penguasa-penguasa di negeri-negeri mereka pun juga tidak berdaya untuk menolong mereka, ya, karena mereka ya semacam ada tersandera dengan urusan-urusan politik kekuasaan mereka, sehingga akhirnya tidak bisa dengan mudahnya saling bekerja sama tolong menolong untuk langsung menolong mereka. Termasuk dua hal saja yang sederhana, ya, membuka jalan menuju Rafah untuk kemudian sampai kepada Gaza nantinya dari pintu Mesir, ya, yang jelas itu adalah jalan untuk memberikan bantuan pertolongan yang dibutuhkan, ya, dan memang disengaja oleh Israel memblokade sedemikian rupa. Nah, hal-hal yang seperti ini maksud saya kita melihatnya sebagai sesuatu yang barangkali kapan kalau gitu pertolongan Allah ini akan datang. Nah, ayat ini yang kita bahas ini itu meyakinkan kita bahwa itu pasti akan datang. Dan Nabi itu juga mengatakan seperti itu. Jadi Nabi juga dulu pernah angkat tangan dan orang beriman, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Ini kalau kita individu lagi dalam kesulitan ekonomi sosial kita sendiri misalnya, itu kita sudah merasa berbuat sesuatu lalu belum juga ada jalan keluarnya, mungkin kita suka bicara begitu, bangun tengah malam, kapan Allah tolong kita ini, kapan solusi ini bisa terwujud dalam kehidupan kita ini. Maka di dalam ayat ini Allah hanya meyakinkan Nabi dan para sahabat waktu itu dengan kata-kata ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Dalam bahasa Arab qaribun itu menggunakan sighah mubalaghah yang berarti sangat dekat. Kalau disebut qarbun itu dekat. Tapi kalau qaribun sangat dekat. Kayak ilmun itu mengetahui, tapi kalau alim yang maha mengetahui. Ya. Kalau disebut sam'un itu yang mendengar, tapi kalau disebut sami' itu yang maha mendengar. Kalau disebut as-sami' pendengar. Tapi kalau as-sami' itu Allah ya sifatnya as-sami'ul alim, itu yang maha mendengar, yang sangat kuat pendengaran dan penglihatannya. Nah, jadi ini barangkali untuk tambahan katakanlah apa yang saya sampaikan dalam surat Duha, intinya itu di situ. Lalu kemudian ketika itu di dalam surat Duha, Nabi diingatkan janji Allah itu pasti terjadi, itu bukan janji yang belum pernah terrealisasi. Itu disebutkan alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah dapati engkau tadinya yatim lalu kemudian dijaga, dilindungi. Ini kan sudah terwujud. Wa wajadaka dhalan fahada, engkau tadinya dalam keadaan terombang-ambing, tersesat, Allah bimbing, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih petunjuk hidup ini yang benar. Nah, itu sudah terjadi. Ya. Kemudian wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa aghna. Allah jadikan Allah dapat engkau dalam keadaan miskin, enggak punya apa-apa, dikasih kesejahteraan, kekayaan. Nah, jadi ini boleh dibilang Allah ingin meyakinkan Nabi dan kita semua umat ini bahwa pertolongan dan kemenangan Allah itu pasti terjadi. Nah, bisa terjadi itu di dunia, ya, seperti Nabi akhirnya merasakan Fathu Mekah, tapi bisa terjadi di dunia tidak seperti itu. Seperti tadi kata Ibnu Jarir, bahkan beberapa Nabi ada yang terbunuh, seolah-olah berarti dia kalah. Tapi setelah itu generasi yang di belakang mereka itu akan menjadi generasi yang menang, dan kemudian mereka juga pasti akan Allah menangkan nanti di akhirat. Jadi di akhirat pasti orang-orang beriman itu akan mendapatkan janji Allah yang sebenarnya buat kehidupan mereka yang mereka perjuangkan di dunia ini. Tidak ada yang tersia-sia dari apa yang mereka perbuat. Nah, istilahnya ini kalau janji Allah di dalam ayat surat Duha itu mengingatkan ini bukan janji yang tidak pernah terwujud.
lihat itu janji Allah kepada Nabi Musa, lihat itu janji Allah kepada Nabi Yusuf, ya, lihat itu janji Allah kepada Nabi Nabi Nuh, ya. Semua janji Allah itu terrealisasi. Bayangkan Nabi Nuh bikin kapal di tengah kota, Allah cuma bilang bikin aja kapal, ya. Orang bilang dia orang gila, tapi Allah suruh dia, udah kerjakan saja. Beliau kerjakan. Tapi akhirnya betul, ada air bah, hujan yang lebat, terjadi banjir, ya. Yang selamat adalah yang naik kapal yang dibuat di tengah kota oleh Nabi Nuh. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang bermimpi bahwa nanti akan ada matahari, bulan, maksudnya adalah orang tuanya, ini takwil mimpinya, dengan 11 bintang sujud kepadanya, ya. Allah realisasikan. Pada akhirnya beliau menjadi raja di Mesir, dan kemudian saudara-saudaranya datang ke Mesir, dan lama-kelamaan hidup di Mesir. Anak keturunan Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Sudah lama sampai kepada keturunan mereka, salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Musa inilah Allah perintahkan Nabi Musa supaya menolong kembali kaum Bani Israel ini, dan Allah selamatkan mereka, ya. Dan janji Allah juga benar bahwa Nabi Musa akan ditolong oleh Allah, yang pada akhirnya semuanya itu adalah karena mereka satu garis dengan umat kita, ya, umat Nabi Muhammad SAW ini, yaitu garis tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita, ya, kalau mereka la ilaha illallah. Sekali lagi, ayat ini meyakinkan Nabi bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada beliau, kemenangan kepada beliau, dan Allah katakan ini bukan janji yang kosong, dan dibuktikan dengan apa yang pernah Nabi alami, ya. Nah, kita pun juga begitu, diajak untuk berpikir, kalau hari ini kita merasa terzalimi, kita ingat orang tua kita dulu pernah Allah tolong, bisa lepas dari penjajah Belanda, penjajah Jepang, dimenangkan oleh Allah, ya. Hanya saja setelah itu, ya, ada hal-hal yang di luar dugaan, semuanya tetap di antara umat manusia itulah yang dikatakan oleh Allah, ya, ba'dukum li ba'din aduwwun. Nah, itu ketika pertama kali Allah menurunkan Nabi Adam, itu sudah dikatakan ba'dukum li ba'din aduwwun, sebagian kalian nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini tolong digarisbawahi. Dan ketika ditanya Ibnu Katsir, mengapa manusia akan menjadi musuh manusia yang lain, maka beliau menjawab, karena Allah telah mengatakan innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, ya. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian, maka posisikan dia sebagai musuh. Maka dia yang sudah Allah kasih kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat, nenek moyangnya iblis, ya, itu berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam. Maka sebagian besar manusia ada yang berhasil dibujuk oleh setan, oleh iblis ini. Disitulah terjadi permusuhan di antara umat manusia. Jadi yang menjadi musuh manusia adalah manusia-manusia yang sudah tergoda oleh iblis, dan itulah yang akhirnya mereka memusuhi manusia-manusia yang lain, punya niat-niat jahat kepada manusia yang lain. Wallahu a'lam.